Salam jumpa di Sekolah Alkitab Mini. Program ini dimaksudkan untuk mengajarkan penerapan praktis dari firman Allah dalam kehidupan Anda. Selagi kita mempelajari buku terpenting ini, kita selalu mencoba menjawab 3 pertanyaan penuntun. Apa yang difirmankan? Apa maksudnya? Dan apa yang terpenting? Apa maknanya bagi saya? Bagaimana saya harus menerapkannya dalam kehidupan saya? Saya senang sekali Anda telah memilih untuk mempelajari Alkitab dan bergabung dalam sesi-sesi studi ini. Studi keseluruhan Alkitab mulai dari kitab Kejadian ini telah mengantarkan kita ke surat Paulus kepada jemaat di Roma, ibu kota dunia pada zaman Rasul besar ini hidup. Kitab Roma adalah mahakarya teologi Perjanjian Baru dan banyak juga yang meyakininya sebagai mahakarya teologi keseluruhan Alkitab. Apakah Anda sudah membaca kitab Roma hingga selesai dan menemukan ide atau maksud utamanya? Dalam ke-16 pasal surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, saya percaya bahwa Anda akan mendapati bahwa Paulus mengemukakan satu argumentasi yang berkesinambungan. Ke-4 pasal pertamanya menjelaskan tentang pembenaran bagi orang berdosa. 4 pasal keduanya menjelaskan tentang pembenaran bagi orang yang telah dibenarkan, atau bagaimana orang yang dibenarkan hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, atau sebagai orang yang telah dinyatakan benar oleh Allah. Lalu, pasal ke-9 sampai dengan pasal 11 menjelaskan tentang pembenaran bagi seluruh dunia melalui bangsa Israel. 5 pasal terakhir, yaitu pasal 12 sampai pasal 16, akan menjelaskan penerapan praktis dari pembenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 8 pasal pertama kitab Roma, kita membaca bagian yang paling berbau teologi dari keseluruhan Alkitab. 4 pasal pertama kitab Roma menyampaikan tentang kabar buruknya. 4 pasal kedua kitab Roma menyampaikan tentang kabar baiknya. Saya akan mencoba merangkumnya. Dalam 4 pasal pertama, kabar buruknya itu ibarat kain beludru hitam yang melatar belakangi berlian yang dipajang oleh tukang perhiasan. Alkitab sering melakukannya. Saat kita membaca kabar buruknya, itulah kain beludru hitam yang melatar belakangi berlian kabar baik yang berkilau. Kabar buruk yang disampaikan Paulus adalah dakwaan Allah terhadap manusia. Paulus menyebutkan apa saja dakwaan Allah itu. Kemudian Paulus juga mengemukakan bagaimana respon Allah dulunya dan juga sekarang. Paulus mengemukakan bahwa Allah menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya sendiri. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang dapat memilih. Kita bisa menyelesaikan kisah hidup kita sendiri menurut keinginan kita. Tentu saja ada konsekuensinya. Dalam 2 pasal pertama kitab Roma, perhatikan dakwaan-dakwaan Allah terhadap manusia. Perhatikan respon Allah terhadap manusia, dan perhatikan akibat yang diizinkan Allah pada manusia. Setelah membaca 2 pasal kabar buruk tersebut, muncullah kabar baiknya. Dalam kabar baik yang Paulus sampaikan ini, kita belajar sesuatu tentang karakter manusia yang ibarat kain beludru hitam yang melatar belakangi berlian yang melambangkan karakter Allah. Bagaimana sesungguhnya karakter manusia itu? Coba bayangkan. Anda membaca Roma 1 dan Roma 2, lalu Anda bertugas malam sebagai polisi di sebuah kota besar selama 1 bulan. Lalu lihatlah, apakah pengalaman yang Anda dapatkan selama 1 bulan itu cocok dengan apa yang Anda baca dalam 2 pasal pertama kitab Roma? Menurut kitab Roma, karakter manusia itu tidak benar menurut standar Allah, di mana karakter Allah adalah kebalikannya. Ringkasnya, yang dijelaskan ke-4 pasal pertama kitab Roma adalah begini. Allah itu benar. Apa yang Allah tuntut? Allah menuntut agar kita juga benar. Apa yang Allah kutuk? Allah mengutuk ketidakbenaran. Apa yang Allah tahu? Allah sudah tahu bahwa kita tidak akan mungkin menemukan jalan kita sendiri menuju sorga. Itu penting sekali. Coba Anda merenungkannya sejenak. Kalau Anda menganggap bahwa melakukan pekerjaan baik bisa menyelamatkan Anda, bagaimana Anda tahu apakah Anda sudah cukup melakukan pekerjaan baik untuk bisa masuk surga?
Siapapun yang menganggap dirinya sanggup menemukan jalannya sendiri untuk masuk sorga, mungkin tidak tahu pasti apakah dirinya akan masuk sorga. Banyak agama yang menggunakan pendekatan pekerjaan baik dalam mengupayakan keselamatan. Padahal, selama keselamatan didasarkan pada pekerjaan baik, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti tentang keselamatannya. Dalam keempat pasal pertama kitab Roma, Paulus juga mengemukakan pertanyaan ini. Seandainya melakukan pekerjaan baik bisa menyelamatkan Anda, untuk apa Yesus datang ke bumi dan mati di kayu salib? Bayangkan Yesus Kristus yang mengeluarkan peluh seperti tetesan darah dan berdoa kepada Bapa di sorga. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun, kehendak-Mulah yang terjadi, bukan kehendakku. Dan Bapa di sorga menjawab Yesus, tidak mungkin. Engkau tetap harus disalibkan. Ke-8 pasal pertama ini merupakan risalah teologi yang luar biasa tentang pembenaran. Kita bisa saja mengklaim bahwa Alkitab mengajarkan begini atau begitu sesuai keinginan kita dengan mengutip ayat-ayat tertentu di luar konteksnya. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, temukanlah argumentasinya, pesan utamanya dari keseluruhan Alkitabnya. Saat Anda mempelajari kitab Roma, pastikan Anda menemukan argumentasinya yang dimulai dari pasal 1 ayat 17 hingga pasal 5 ayat 2. Bagian tersebut mengemukakan suatu argumentasi yang berkesinambungan, yaitu tentang rencana menyeluruh dari Allah yang melaluinya Allah membenarkan kita. Dalam pasal 5 ayat 1, Paulus merangkum segala yang telah disampaikan dalam 4 pasal pertama dengan mengatakan, sebab itu, hendaknya Anda berhenti dan memperhatikan maksud Paulus ketika ia menulis. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pasal 4, Paulus menggunakan hampir keseluruhan pasal tersebut untuk menceritakan tentang Abraham. Setiap kali perjanjian baru menjelaskan tentang iman, kita selalu membaca cerita tentang Abraham. Paulus menceritakan kehidupan dan pengalaman Abraham. Paulus mau mengatakan, Allah memberitahukan sesuatu kepada Abraham, dan Abraham yang sudah tua itu percaya. Allah mengatakan, lihatlah orang tua ini. Aku memberitahukan sesuatu kepadanya, dan ia percaya kepadaku. Aku memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Aku menyatakan Abraham benar karena ia percaya ketika aku memberitahukan sesuatu kepadanya. Dalam keempat pasal ini, lewat inspirasi dari Roh Kudus, Rasul Paulus menjelaskan secara mengagumkan apa yang Allah sudah tahu, apa yang telah Allah lakukan, dan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Allah sudah tahu bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri, dan oleh karenanya, Allah telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita, dan Allah menghendaki kita mempercayainya. Sama seperti Abraham mempercayai Dia, Allah menghendaki Anda mempercayai Dia. Paulus merangkum hal itu dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah Paulus merangkum 4 pasal pertamanya. Coba Anda merenungkannya. Apakah Anda benar-benar mengerti dan apakah Anda benar-benar percaya bahwa kita dibenarkan dan dinyatakan benar oleh Allah karena 2 alasan? Pertama, karena Yesus mati di kayu salib demi dosa kita, sehingga Allah bisa menjadikan kita benar dan menyatakan kita benar. Kedua, karena kita percaya dengan iman bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah dasar bagi Allah untuk menjadikan kita benar dan menyatakan kita benar. Penting sekali Anda mempercayai bahwa ketika Allah memandang anak tunggalnya di kayu salib, Allah menyediakan dasar baginya untuk bisa menjadikan Anda benar dan menyatakan Anda benar. Rasul Paulus menulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, berarti kita harus percaya kepada kabar baik yang kita baca dalam Roma 5 ayat 1 itu. Apakah ada tonggak spiritual di mana Anda mengatakan kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa Anda percaya kabar baik yang disampaikan dalam kitab Roma, bahwa Anda hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Seperti Abraham, Anda juga bisa dinyatakan benar hari ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan diselamatkan.
Studi ini telah mengantarkan kita ke surat-surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Kita baru mulai membahas mahakarya teologi Rasul Paulus, yaitu suratnya kepada murid-murid Yesus di Roma, ibu kota dunia pada zaman Rasul Paulus. Dalam sesi terakhir, kita membahas 2 ayat pertama pasal 5 dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang merupakan rangkuman dari 4 pasal pertamanya, sekaligus mengantar bagi kita 4 pasal kedua dari mahakarya teologi ini. Roma 5 ayat 2 juga menjadi pengantar bagi 4 pasal kedua kitab ini. Paulus menulis, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sungguh suatu ayat yang luar biasa sekaligus penting dalam argumentasi Paulus. Oleh iman kepada Kristus kita dibenarkan, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Demikian Paulus merangkum 4 pasal pertamanya. Memberikan pengantar bagi 4 pasal keduanya, Paulus menulis, oleh iman juga, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini yang memungkinkan kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Paulus mulai dengan menjelaskan bagaimana orang yang telah dinyatakan benar dapat hidup benar, melalui khotbahnya yang dapat disebut sebagai khotbah 4 raja. Raja pertama yang Paulus bicarakan adalah raja dosa. Paulus menjelaskan bahwa ada penakluk yang disebut dosa, raja dosa. Paulus menjelaskan bahwa dosa masuk, yang berarti dosa masuk ke dalam dunia ini, dan dosa ada di mana-mana di dunia ini. Lalu dosa berkuasa atau dosa menaklukkan. Jangan lupa, Paulus sedang menjelaskan tentang bagaimana dulunya agar kita dapat memahami bagaimana sekarang. Dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Paulus tidak membahas secara filosofis mengapa dosa masuk ke dalam dunia ini. Tidak seorang pun sanggup menjawab pertanyaan seperti, dari mana datangnya dosa, atau mengapa Allah membiarkan dosa. Kita tidak mungkin mengetahui jawabannya. Yang jelas, dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Paulus menjelaskan bahwa dosa telah masuk dan menjalar kemana-mana. Dosa adalah penakluk. Dosa datang bukan untuk hidup berdampingan dengan kita. Dosa datang untuk menaklukkan dan mengalahkan kita. Demikianlah Paulus menjelaskan bahwa dosa telah masuk menjalar kemana-mana dan berkuasa. Berikutnya Paulus menjelaskan bahwa persis di belakang dosa, datanglah raja lainnya, yaitu Raja Maut. Yang Paulus maksudkan sebagai maut adalah konsekuensi dari dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kata maut dalam ayat ini berarti bahwa dosa selalu mendatangkan konsekuensi yang selalu buruk dan menuntun kepada maut. Demikianlah, setiap kali dosa masuk ke dalam kehidupan Anda, dosa akan menjalar kemana-mana dan berkuasa. Maka, konsekuensi dosa akan menyusul. Konsekuensi itu akan masuk ke dalam kehidupan Anda, memenuhi dan berkuasa dalam hidup Anda, sebab dosa adalah penakluk. Demikianlah kabar buruknya. Setelah menjelaskan kabar buruknya, Paulus menjelaskan kabar baiknya, yaitu masuknya raja yang ketiga, yang menjalar kemana-mana dan berkuasa dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. 2 raja pertama adalah kabar buruk. Raja Yesus adalah kabar baik. Yesus telah masuk ke dalam dunia ini dan menjalar kemana-mana. Ia menuntaskan misinya di dunia ini. Raja Yesus menaklukkan. Di kayu salib, Raja Yesus berkuasa atas dosa. Ketika Yesus berseru di kayu salib, sudah selesai. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa tidak ada lagi yang harus dilakukan bagi keselamatan umat manusia yang belum tuntas. Raja Yesus berkuasa atas maut ketika ia menaklukkan maut dengan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kabar baik berikutnya adalah Raja keempat telah datang, yaitu Anda sendiri. Anda bisa masuk ke dalam Kristus oleh iman. Anda bisa berlimpah di dalam Kristus oleh iman. Yesus sendiri mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada satu ayat yang luar biasa dalam Roma 5 ayat 17. Paulus menulis, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain,
Anda pun mungkin menjadi penakluk. Anda pun mungkin untuk masuk ke dalam Kristus oleh iman dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga Anda bisa berlimpah di dalam Kristus dan berkuasa dalam kehidupan melalui Kristus. Paulus menjelaskan kabar buruknya begini, Raja dosa itu pemenang. Oleh karenanya, jangan coba-coba hidup berdampingan dengan dosa. Dosa selalu menang, dan demikian pula konsekuensi dosa yang adalah maut. Demikianlah kabar buruknya. Kabar baiknya begini, Yesus Kristus berkuasa dan menaklukkan sebagai pemenang. Anda bisa masuk ke dalam Dia dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga Anda pun berkuasa dalam kehidupan melalui Yesus Kristus. Anda pun bisa menjadi pemenang. Itulah pesan keempat pasal kedua kitab Roma, yaitu pasal 5, 6, 7, dan 8. Dalam tema tentang menjadi pemenang di dalam Kristus ini, Paulus benar-benar memperhadapkan masalahnya. Saat Anda tiba di pertengahan pasal 7 dan masuk ke dalam pasal 8, terutama dalam bagian pertama pasal 8, Anda akan menemukan bahwa Rasul Paulus sangat jujur terhadap kita tentang pergumulan yang harus diperjuangkan agar menjadi seorang pemenang dalam Yesus Kristus. Sama seperti halnya Paulus menjelaskan dalam paruh kedua pasal 5, bahwa ada 4 raja atau 4 penakluk. Maka begitu memasuki pasal 7 dan 8, Paulus menjelaskan bahwa ada 4 hukum rohani. Kalau Anda mau belajar menjadi pemenang, atau menjadi penakluk melalui Yesus Kristus, Anda harus mempelajari keempat hukum rohani ini. Paulus menyebutkan hukum rohani yang pertama menjelang akhir pasal 7, yaitu hukum Allah. Tentu, maksudnya adalah firman Allah. Alkitab itu hukum Allah. Hukum Allah ini sebuah mujizat besar. Firman Allah melakukan banyak hal. Alkitab sungguh sanggup memberi kita karunia iman. Firman Allah sungguh sanggup menjadi benih yang tidak dapat binasa, yang melahirkan kehidupan rohani dalam diri kita. Firman Allah adalah pelaku dari kelahiran baru kita. Hukum Allah adalah kuasa yang besar. Akan tetapi, ada juga fungsi-fungsi lain dari hukum Allah, dan salah satunya adalah begini. Dalam pasal 7, Paulus menjelaskan bahwa hukum Allah akan menyingkapkan hukum lain dalam kehidupan kita, yaitu hukum dosa dan maut, yang berarti hukum dosa dan konsekuensinya. Setiap kali Anda bercermin, Anda melihat demonstrasi fungsi firman Allah. Salah satu hal yang dilakukan banyak orang setiap paginya adalah bercermin. Cermin menunjukkan status quo yang oleh seorang pengkhotbah desa dikatakan sebagai bahasa Latin untuk kekacauan. Rambut Anda tampak seperti pohon yang dicabut dari akarnya. Anda tampak kacau dan banyak masalah lain. Fungsi cermin adalah untuk menunjukkan betapa kacaunya Anda. Setelah bercermin, Anda mengadakan perbaikan-perbaikan dengan penampilan Anda. Itulah fungsi cermin. Untuk menunjukkan ketidaksempurnaan sehingga Anda bisa memperbaikinya sebelum Anda keluar rumah. Pasal pertama kitab Yakobus menjelaskan bahwa firman Allah ibarat cermin. Salah satu fungsi firman Allah adalah untuk menunjukkan betapa kacaunya kita. Firman Allah akan menunjukkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Dalam pengertian itu, firman Allah ibarat cermin rohani. Hukum ketiga yang dijelaskan Paulus dalam Roma 8 adalah hukum roh kehidupan dalam Kristus. Paulus menjelaskan beginilah kabar baiknya. Hukum rohani kehidupan dalam Kristus sanggup membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Saya selalu bertanya-tanya, bagaimana sebuah pesawat Boeing 747 bisa meluncur di landas pacu, lalu tiba-tiba terangkat seolah-olah sebuah lift. Lengkap dengan seluruh perabotnya, pesawat itu terangkat ke udara. Mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ketika pesawat tersebut meluncur di landas pacu, pada titik tertentu, hukum aerodinamika mengalahkan hukum gravitasi. Ketika hukum aerodinamika mengalahkan hukum gravitasi, pesawat tersebut terangkat ke udara seperti sebuah lift. Paulus menjelaskan dalam Roma 7 dan 8 bahwa ada hukum gravitasi rohani, yaitu hukum dosa dan maut. Hukum Allah akan menyingkapkan kepada Anda fakta bahwa hukum dosa dan maut bekerja dalam kehidupan Anda. Akan tetapi kabar baiknya begini. Ada hukum lainnya, yaitu hukum roh kehidupan dalam Kristus. Hukum ini ibarat hukum aerodinamika rohani.
Hukum roh kehidupan dalam hidup sanggup mengalahkan hukum dosa dan maut, serta memungkinkan Anda terangkat mengatasi segala dosa dan segala konsekuensi dosa. Berulang kali Paulus menggunakan ungkapan mengarahkan pikiran. Apa maksudnya? Kalau Anda masuk ke dalam ruang ganti sebuah tim sepak bola sebelum suatu pertandingan besar, Anda akan terkejut karena tampaknya sangat hening. Hal itu terjadi karena mereka sedang bersiap-siap. Atlet-atlet tersebut duduk di sana mengarahkan pikiran mereka untuk memenangkan pertandingannya. Mereka menyebutnya cara berpikir juara. Hal itu juga berlaku bagi semua orang untuk segala pertandingan kehidupan. Jadi pertama-tama, Paulus menjelaskan bahwa ada hukum Allah. Hukum Allah menyingkapkan hukum dosa dan maut. Akan tetapi ada hukum roh kehidupan dalam Kristus yang sanggup mengalahkan hukum dosa maut. Lalu mengapa kita tidak berhasil mengalahkan hukum dosa? Karena cara berpikir kita. Karena kita tidak mengarahkan pikiran kepada roh, melainkan kepada hal-hal yang dari daging. Sebagai penutup, coba Anda merenungkannya. Apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui? Kemana Anda akan mengarahkan layar Anda? Secara rohani, kemana Anda akan mengarahkan pikiran Anda hari ini? Menurut Paulus, hukum tentang cara berpikir rohani bisa menghasilkan perbedaan antara hukum roh, hukum kehidupan dalam Kristus, atau hukum dosa dan maut ke dalam kehidupan Anda. Menurut Yesus, cara berpikir rohani Anda menghasilkan perbedaan antara tubuh yang diliputi terang atau tubuh yang diliputi kegelapan.